Selamat sore, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Saya Sela Mawarni dan teman saya Krisna Sumardi serta Gregorius Febrianto. 1. Pembahasan pengertian direct request. Direct request, permintaan langsung, sering diartikan kurang tepat sebagai permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis pada pihak lain, seseorang atau individu atau organisasi untuk meminta berbagai informasi yang penting dan dengan secara menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Pengorganisasian direct request. Bagaimanakah cara untuk mengorganisasi direct request? Pada bagian awal, sajikan permintaan atau gagasan-gagasan pokok, main gagasan yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara detail. Yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari aksi yang diinginkan. Bagi yang mengirim pesan direct request, biasa mengawali dalam pendahuluan dengan cara memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cara yang baik dan benar dalam pembuatan direct request adalah dengan cara memberi pernyataan tentang apa yang diinginkan itu terletak pada kalimat pertama. Setelah itu diikuti penjabarannya. Maka gunakanlah bahasa yang sopan, santun, mudah dimengerti dalam penulisan surat direct request. Pada bagian pertengahan, surat direct request pada umumnya menjelaskan permintaan yang akan disampaikan. Contoh, saya ingin sekali memesan beberapa contoh mebel yang sudah kita referensikan yang kita tawarkan pada bulan 2020 yang lalu. Dan pada bagian terakhir, saya nyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan. Misalnya, di mana audiens dapat mencari informasi atau produk batas waktunya, dan sebagainya. Kemudian akhiri dengan suatu pernyataan yang ramah yang mengingatkan audiens akan pentingnya permintaan tersebut. Misalnya, jika buku-buku referensi terjual lancar, Anda dapat memesan buku tambahan Juwita Bookstore. Pada surat direct request terdapat bagi-bagiannya. Yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan rincian, dan yang ketiga penutup. 2. Permintaan informasi rutin. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Memo dalam berbentuk tertulis dapat lebih mempersingkat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pernyataan berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut diketahui, dan mengapa hal ini dapat membantu. Dalam kaitannya dengan direct request, permintaan dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi. Permintaan di dalam organisasi, yaitu pengiriman memo dapat dilakukan antara karyawan dengan karyawan, antara pemimpin dengan pemimpin, antara pemimpin dengan karyawan, dan pimpinan dengan supervisor atau supervisor dengan karyawan. Kedua, permintaan keluar organisasi. Sebagai seorang pelaku bisnis, tentunya kita perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini kita perlu perhatikan 3 hal, yaitu di mana kita memajak iklan tersebut, nama surat kabar, halaman, tanggal, hari, bulan, tahun. 2. Jelaskan apa yang kita inginkan atau maksudkan, dan 3. Cantumkan alamat kita yang jelas dan lengkap untuk balasan surat kita tersebut. 3. Menulis direct request untuk pengaduan. Kapan saja merasa tidak puas terhadap produk, jasa, atau kebijakan perusahaan, maka kita perlu mengadukan masalah atau keluhan yang kita hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten segera mungkin. Surat pengaduan atau claim letter dan surat penyesuaian adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk ataupun jasa. Bagi umumnya,
Kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Kedua, istilah tersebut penting artinya bagi manajer suatu organisasi perusahaan. Dengan kata lain, ia berkaitan erat dengan masalah kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Dalam surat di request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini. Misalnya, pengembalian barang yang sudah kita beli, refund, meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan, penggantian sebagai atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, dan lainnya. Kebanyakan instansi perusahaan yang progresif ingin mengetahui apakah kita merasa puas atau tidak puas terhadap komoditas atau jasa yang mereka berikan. Pelanggan yang puas akan memberikan positif bagi suatu instansi, sedangkan pelanggan yang tidak puas akan berdampak negatif terhadap instansi tersebut. Materi 4 akan dibaca oleh Krishna Sumardi. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya pengampilan yang digunakan dalam membuat surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pengampilan langsung. 1. Surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pengampilan langsung. Dalam hal ini, pengampilan langsung meliputi 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci, penutup. Ide pokok dalam paragraf pertama berisi undangan. Selanjutnya diikuti dengan penjelasan yang lebih rinci tentang ide dan pokok di awal surat tersebut. Berikutnya diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau tindakan yang diinginkan dan ucapan terima kasih. 2. Surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen, yaitu pernyataan rinci apa yang kita pesan, metode pengirimannya, cara pembayarannya, kemukakan secara jelas kuantitas atau jumlah produk yang kita pesan, ukuran, warna, gaya, harga pembayaran, lokasi pemesanan, tanggal pengiriman, dan petunjuk khusus lainnya. Permintaan kredit. Bagaimana kita dapat memperoleh kredit? Secara sederhana ada 2 tahap yang perlu kita perhatikan, yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga pengkreditan yang ada, mengirimkan melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung ini mencakup kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Dalam kecilnya kredit yang diminta, juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis kita di masa depan. Penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. 1. Strategi penulisan untuk permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Pemesanan produk baru pada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan yang berprestasi baik, merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Keunggulan: meningkatkan pemahaman secara komprehensif ketika pertama kali membaca suatu pesan, menekankan pada suatu analisis yang telah kita lakukan, menghemat waktu. Kelemahan: faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung ke pokok bahasan. Strategi permintaan pesan-pesan rutin. Pada umumnya, permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal permulaan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk menulis pesan-pesan rutin, dimulai dengan pernyataan ide pokok.
Selanjutnya, ikuti penjelasan yang lebih rinci tentang apa permintaan kita. 2. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan tambahan berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. A. Ide-ide pokok yang jelas. Kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif. B. Penjelasan rinci. Bagian pertengahan kemukakan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. C. Penutup surat. Bagian akhir kemukakan pernyataan kelemahan dan tindakan khusus yang diharapkan. Pesan-pesan good news. Para pelaku bisnis telah banyak melakukan upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan. Klaim para pelaku bisnis telah banyak melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan. Bentuk-bentuk good news yang sering dibuat perusahaan. 1. Good news tentang pekerjaan. Bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan kerja merupakan pekerjaan tidak mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul untuk melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki. 2. Good news tentang produk. Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produknya berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. 3. Pesan-pesan goodwill. Hubungan bisnis biasanya diwarnai oleh pertimbangan biaya dan manfaat, tetapi perusahaan juga perlu menjaga hubungan personal dan kekeluargaan dengan para relasi. Pesan-pesan bersifat kekeluargaan atau memiliki niat baik tersebut berpengaruh positif terhadap kegiatan bisnis. Bentuk-bentuk goodwill yang sering dibuat perusahaan adalah ucapan selamat. 2. Penghargaan. 3. Ucapan duka cita. 4. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan, informasi yang positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, dan diakhiri pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Surat konfirmasi pesan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesan produknya telah diterima. Menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Berikut merupakan rencana tanggapan. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial, menjawab permintaan tanpa penjualan. Menangani permintaan kredit rutin.
Suatu negara yang sedang berkembang seperti negara kita tidak dapat dilepaskan dari dana pinjaman alias kredit dari berbagai lembaga donor internasional seperti IMF, World Bank, ADB maupun Islamic Development Bank untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Kredit pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, bank maupun non-bank, kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan memberikan kredit kepada nasabah tersebut. Pada bagian pertengahan, surat mencakup beberapa hal antara lain batas maksimal jumlah kredit, potongan harga, beban bunga, dan tanggal jatuh tempo. Memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diperiksa secara elektronik ataupun umumnya menggunakan program komputer secara online. Dan terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi ini memiliki beberapa karakteristik antara lain nama lengkap, untuk keperluan untuk melanjutkan studi atau mencari kerja, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Penulisan sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Sekian dari kelompok kami, selamat sore.